got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Pag nagkasi na umis buhat siya, kung aus. Selamat siang. Kami siswa SMK Negeri 1 Manado, jurusan Manajemen Bisnis Retail, mau mengajukan pertanyaan seputar bisnis retail. Oke, silahkan. Pertanyaan menurut Ibu, bagaimana rutinitas orang kasir? Rutinitas seorang kasir saat di dalam toko atau di bisnis retail diawali di pagi hari saat membuka toko. Tentu saja dia harus menghidupkan mesin kasir, mengecek uang yang ada di mesin kasir, termasuk di dalamnya uang kembalian. Kemudian saat toko beraktivitas, dia melayani pelanggan sampai selesai shiftnya. Dia bertanggung jawab untuk menghitung uang yang ada, kemudian membuat laporan penjualan di sepanjang shiftnya tersebut, sehingga bisa diketahui apakah cocok barang yang terjual dengan uang yang ada di mesin kasir. Pertanyaan kedua, apa aspek terpenting dari seorang kasir? Kejujuran. Menjadi seorang kasir yang paling penting selain keahliannya, tentu saja kejujuran. Karena berhadapan langsung dengan uang selalu ada di depannya. Kalau dia tidak jujur, uang yang ada bisa disalahgunakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu menangani situasi yang penuh tekanan seperti komplain pelanggan? Dilihat dari sudut pandang kasir atau Dari sudut pandang kasir. dari sudut pandang kasir, biasanya kalau komplain dari pelanggan saat barang yang ada di pajangan berbeda dengan harga yang tertera dalam cash register atau mesin kasir. Jadi saat ada komplain dari pelanggan, harus kembali ke SOP perusahaan, apakah harga yang berlaku harga di pajangan atau harga yang ada di cash register. Kalau misalnya tekanan datang terus-menerus, pelanggan tidak mengerti apa yang sudah dijelaskan, boleh diselesaikan lewat supervisor yang bertugas di hari itu atau langsung ke kepala toko. Seperti itu. Pertanyaan keempat, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara memberikan customer service terbaik? Memberikan customer service terbaik harus sesuai dengan SOP perusahaan. Semua perusahaan yang bergerak dalam bisnis retail tentu saja wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer. Jadi sesuaikan saja dengan SOP perusahaan, karena SOP satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Tapi pada dasarnya untuk pelayanan terbaik atau customer service yang terbaik itu keramahan harus ada, termasuk di dalamnya senyum, menyapa dengan ramah, kemudian skill atau kemampuan kita diberikan sebaik-baiknya untuk melayani pelanggan. Selanjutnya pertanyaan kelima, menurut Ibu bagaimana cara menjadi kasir yang baik? Menjadi kasir yang baik harus tadi yang pertama jujur, kemudian mempunyai keahlian untuk mengoperasikan mesin kasir. Kemudian ada keahlian juga untuk membuat laporan penjualan dan keahlian-keahlian yang lain. Tapi itu yang terutama, jujur, mempunyai skill yang baik dalam melayani customer, dan mampu untuk membuat laporan penjualan, termasuk di dalamnya perhitungan rugi dan laba. Pertanyaan keenam dilanjutkan oleh Ibu. Pertanyaan keenam, menurut Ibu bagaimana cara menjadi kasir yang profesional? Menjadi kasir yang profesional tentu saja dia harus memiliki keahlian, tapi keahliannya harus terus diasah seiring semakin lama dia bekerja, tentu saja dia akan lebih menguasai. Dan perlu diingat bahwa mesin kasir pun teknologinya terus berkembang, jadi dia harus melatih dirinya agar bisa menguasai mesin kasir yang terbaru. Seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh, apa kelebihan dan tujuan menjadi kasir?
Kelebihan menjadi kasir tentu saja tidak akan selelah menjadi seorang pramuniaga yang harus stay di area, memajang produk, melayani konsumen secara langsung. Kalau menjadi kasir, shiftnya lebih pendek, mungkin hanya setengah hari, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Dan apa tadi pertanyaannya selanjutnya? Bagaimana cara ibu menghadapi pelayanan yang tidak puas? Pelayanan yang tidak puas. Saya selaku pembeli maksudnya. Atau Bagaimana cara ibu menghadapi pelayanan yang tidak puas? atau pelanggan yang tidak puas. Sebagai kasir menghadapi pelanggan yang tidak puas, mengikuti prosedur dari perusahaan, harus ada permintaan maaf, menanyakan kembali apa yang dia perlukan atau kesalahan apa yang kita lakukan, kemudian kita handle. Kalau kita tidak bisa handle sendiri, kita serahkan ke supervisor kita. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan sebelumnya, ada 2 pertanyaan itu, hanya baru 1 yang dijawab. Yang apa kelebihan dan tujuan menjadi kasir? Tujuan menjadi kasir tergantung dari masing-masing pribadi. Tapi pada dasarnya setiap orang yang bekerja termasuk sebagai kasir tentu saja mengharapkan adanya perbaikan dalam segi ekonomi lewat gaji yang tinggi. 9. Apa pengalaman ibu sebelumnya sebagai kasir? Sebelum menjadi kasir, tidak ada pengalaman sebelumnya menjadi kasir. Jadi tidak bisa di sharing pengalaman tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.